Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kemat siang para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan keberadaan Dajjal ya dalam beberapa hadis ya. Dan salah satunya hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriqi yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya lah Khurasan. Nah teman-teman, Khurasan ini saat ini adalah sebuah region yang membentang ya, yang mana membentang di 4 negara. Salah satunya adalah kota Tus dan Nishapur, salah satu provinsi di selatan Iran, dan kemudian kota Merv di Turkmenistan, ada juga kota Herat dan Balokh di Afghanistan, dan satu lagi adalah kota Balochistan di provinsi Balochistan, Pakistan. Nah ini kota-kota tersebut masuk dalam region Khurasan. Dan hadis ini juga dilanjutkan bahwasanya tentang keterangan yang detail tentang Dajjal yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u Dajjalum Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyelisa, yang artinya sebagai berikut. Dajjal itu akan diikuti sekelompok Yahudi dari kota Asbahan atau Isfahan, jumlahnya 70.000, dan mereka menggunakan toyalisa. Nah teman-teman, ini yang sangat menarik sekali. Kota Isfahan ini sendiri saat ini sudah ada di provinsi Iran Selatan, dan yang presisi hadis ini sangat luar biasa sekali ya, karena ternyata penghuni kota Isfahan sendiri adalah kebanyakan kaum Yahudi yang disebut juga Yahudi Persia, yang masuk ke area Iran ketika zaman Nebukadnezar ya, Raja Nebukadnezar di Babylon. Yang jelas saat ini jumlahnya banyak, dan kota Isfahan sendiri merupakan salah satu tempat Iran untuk membangun misil-misilnya, persenjataan, serta saat ini reaktor nuklir pun sudah dibangun di sana, zamannya eranya Presiden Mahmud Ahmadinejad. Yang jelas salah satu yang sangat presisi adalah Yahudi yang ada di kota Isfahan itu sendiri adalah Yahudi yang sampai saat ini yang masih memegang teguh budaya mereka untuk menggunakan pakaian tradisional mereka ketika beribadah, yaitu toyalisa, semacam kerudung ya gitu kan, dan jubah. Ini sangat menarik sekali karena memang kemudian kota Isfahan sendiri bersebelahan dengan kota Tus dan Nishapur yang memang masuk kemudian ke region Khurasan. Dan ada hadis lain lagi yang lebih mengejutkan lagi ya teman-teman. Salah satu hadisnya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'uhu aqwamu ka'annaha wujuhahumul majanul mutraqah. Kelak Dajjal itu akan diikuti sekelompok orang atau suatu kaum yang wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit. Dan mengenai kaum ini dijelaskan beberapa riwayat yang lain bahwasanya adalah suku bangsa Turk. Dan yang lebih mengagetkan lagi, nenek moyang suku bangsa Turk ini ada di kota Turkmenistan ya teman-teman, di Asia Tengah yang memang berbatasan dengan provinsi Iran, dengan wilayah Iran. Yang jelas suku bangsa Turk ini menyebar di antara Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, dan juga ada Azerbaijan, itu suku bangsa Turk. Nah, teman-teman,
Turkmenistan sendiri ini bersebelahan dengan Iran. Dan ini diberitakan bahwasannya Dajjal nanti akan mendapatkan sokongan dari sekelompok kaum yang wajahnya seperti tameng yang memiliki kulit, dan mereka adalah suku bangsa Turkmenistan, suku bangsa Turk ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kemudian banyak tokoh-tokoh agama yang kemudian membahas Dajjal akan muncul dari mana segitiga Bermuda, sampai ada yang bilang dari Amerika atau Israel, segala macam lah itu kan. Saya pikir kalau kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang muslim, tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan jelas sekali bahwa saya di sini hadisnya presisinya tinggi teman-teman, presisinya tinggi. Dan kalau kemudian kita menilik saat ini antara konflik antara Iran dan proksi-proksinya dengan Israel, ini justru lebih menarik lagi gitu kan. Karena sesungguhnya Dajjal inilah rajanya kaum Yahudi, dan kaum Yahudi terbesar saat ini yang membentuk negara lah di Israel. Sedangkan diberitakan di hadisnya ternyata Dajjal sendiri akan muncul dari provinsi kemungkinan besar dari Iran ya. Yang mana sebenarnya antara Iran kemudian Turkmenistan yang terlibat ini semua juga adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim ya teman-teman. Walaupun muslimnya aliran tertentu, aliran Syiah gitu kan. Di Turkmenistan sendiri juga muslimnya juga agak aneh juga di situ, di Asia Tengah itu kan, karena memang beberapa negara di Asia Tengah kayak Turkmenistan malah justru melarang penggunaan hijab untuk wanita muslim di sana ya, dengan alasan tertentu gitu kan. Yang jelas kalau menurut saya, analisa saya saat ini memang kemudian ketika ada konflik sepertinya kemungkinan besar nanti Iran juga akan kemudian digocek dari dalam ya, karena memang penduduk Yahudinya banyak ya, selama berapa abad mereka tinggal di Iran. Seperti ketika meninggalnya Ismail Haniyeh dulu kan, di Iran dulu kan memang diprediksi kok bisa gitu kan, intelijennya Israel kemungkinan bisa masuk ke Iran ya, kemungkinan ada koneksi dengan internal Yahudi yang ada di Iran. Dan saya pikir kalau kemudian muncul dari sana, ada kemungkinan suatu saat di Iran juga rejimnya kemudian akan dikuasai ataupun muncul dari rejim orang-orang Yahudi yang memang kemudian mempengaruhi peta perpolitikan di Iran. Jadi kalau kemudian ada anggapan-anggapan bahwasanya Iran merupakan garda terdepan daripada pembela umat Islam saat ini, kita nggak ngerti ya teman-teman, kita nggak begitu ngerti intennya apa ketika kemudian dia berseteru dengan Israel. Apakah kemudian karena memang dia hendak membela kaum muslim di Palestina, di Gaza sana. Tapi yang jelas kan memang kemudian proksi-proksi Iran ini kemudian juga sebetulnya kan nggak berpikir panjang ya, seperti Hizbullah, Hamas nih. Kemudian ketika menyerang Israel, mereka itu sebetulnya sudah sadar kalau Israel pasti membalas, akan merusakkan negeri mereka, dan korban-korban yang akan berjatuhan akan banyak tentunya dari orang-orang sipil. Nah tentunya ini jadi tanda tanya kita semua. Tapi yang jelas kemungkinan besar, bukan kemungkinan lagi yang diberitakan di sini, bahwasanya Dajjal justru akan muncul kemungkinan besar kalau menurut saya dari daerah yang ada di Iran saat ini, dan Dajjal merupakan rajanya kaum Yahudi. Nah karena itu kalau mungkin usia kita panjang ya, tentunya kita akan bisa menjadi saksi sejarah ya. Dan yang jelas Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, man hafidho asra ayati min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa hafal daripada 10 ayat awal dari suratul kahfi, maka dia akan diselamatkan Allah SWT dari Dajjal. Nah itu teman-teman, maka apa tunggu apa lagi? Sekarang kita mulai coba kita hafalkan 10 ayat awal daripada suratul kahfi, agar insya Allah kita diselamatkan oleh Allah SWT dari fitnahnya Dajjal. Nah teman-teman, itu aja obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.